Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang function, kelas, dan parameter. Di akhir penjelasan, saya akan mendemokan melalui software Visual Studio Code. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas sebuah function. Di bahasa pemrograman Dart, kita bisa membuat sebuah function dengan tipe data di awal. Contohnya di sini ada bool is null. Berarti function is null nantinya akan mengembalikan nilai berupa boolean. Jika sudah didefinisikan seperti ini, maka function is null hanya mampu dan bisa mengembalikan nilai berupa boolean. Kemudian tanpa tipe data. Di sini ada function tipe data. Jika tidak diberikan tipe data, maka function ini bisa mengembalikan nilai apa saja, misalnya boolean, string, number, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat sebuah function dengan metode inline, maksudnya dengan metode satu baris. Di sini misalnya ada nama tipe datanya, kemudian ini nama fungsinya, kemudian ini parameternya, dan ini apa yang mau ditampilkan. Dan kita bisa menjalankan function tersebut dengan memanggil snubble18. Kemudian print. Yang kedua adalah kelas. Kelas merupakan blueprint untuk membuat sebuah objek. Nama kelas harus diawali dengan huruf besar dan kemudian disusul dengan huruf kecil. Untuk membuat konstruktor dalam kelas itu hanya pilihan saja. Bisa Anda masukkan konstruktor, bisa juga tidak. Kemudian untuk menginisialisasi sebuah objek itu dinamakan keyword. Keyword yang baru dan opsional itu hanya ada di Dart versi kedua ke atas. Kemudian objek baru itu disebut dengan instance of class. Kelas mempunyai properti dan metode, dan untuk memberikan sebuah privat properti kita bisa menambahkan underscore. Contohnya di sini ada void main, kemudian ada variabel John yang isinya new person. Artinya di sini kita akan memanggil kelas person dengan parameter John dan Rick. Kemudian kita membuat sebuah kelas bernama person dan kita akan menangkap si John dan Rick ini berupa first name dan last name. Nah, kita juga bisa membuat sebuah variabel privat, di sini final string level namanya array. Kemudian untuk konstruktor, artinya untuk menangkap data yang sudah dikirimkan dari variabel ini, kita harus membutuhkan konstruktor. Di sini isinya this first name, di mana dia mengacu kepada variabel yang ada di sini. Kemudian this last name mengacu kepada variabel yang ada di sini. Dan kita akan membuat sebuah function bernama greeting dan hello, dan dia juga mengambil function getFullName. GetFullName ini nantinya berisi first name dan last name. Jadi ketika si John ini dipanggil, terus kemudian kita juga menampilkan John titik greeting, nantinya akan memanggil hello John Wick, begitu. Kemudian dalam kelas kita juga bisa memberikan inheritance atau pewarisan pada kelas. Nah, di sini kelas person akan mengextend people. Artinya apa? People menjadi kelas utama, sedangkan person menjadi kelas turunan. Kelas turunan ini dia akan mengextend people. Artinya kelas person akan mampu mengambil fungsi-fungsi yang ada di kelas people. Begitu dengan penjelasan yang seperti di awal kita bahas tentang pilar-pilar OOP. Kemudian parameter, kita bisa menyisipkan parameter dan mengassign parameter tersebut di dalam kelas. Ada 3 nama, yaitu ada name parameter, position parameter, dan default parameter. Untuk default parameter itu dapat dikombinasikan dengan name atau position parameter. Contohnya ini merupakan name parameter. Artinya bold sama dengan true, hidden sama dengan false. Nah, parameter yang pertama itu dinamakan dengan bold. Parameter kedua itu dinamakan dengan hidden. Untuk memanggilnya kita
memerlukan panggilan namanya sendiri. Misalnya di sini bold. Kemudian parameter berikutnya adalah string form, string message, dan string device. Nah, yang di antara tanda kurung ini disebutnya optional parameter. Jadi bisa dipanggil, bisa juga tidak, dan tidak menyebabkan error ketika tidak dipanggil. Contohnya di sini ada 2 parameter, sedangkan di sini menerima 3 parameter. Hasilnya tidak akan error karena di parameter yang ketiga merupakan optional parameter. Jadi kalau hanya diisi dengan 2 itu tidak akan menyebabkan error. Dan kalaupun diisi dengan 3 parameter, maka parameter ketiga akan dibaca sebagai optional parameter. Sekarang default parameter bisa kita combine dengan name parameter. Di sini contohnya bold sama dengan false. Artinya default parameter sudah kita kombinasikan dengan name parameter, di mana name parameter ini berupa bold, kemudian defaultnya berupa false. Sama dengan hidden pun isinya dengan false. Contohnya di sini ada string form, string message, string device dengan default carrier region, kemudian string mode. Jadi, jika kita tidak memberikan sebuah parameter untuk string device ini, maka secara default dia akan memanggil carrier region. Tapi kalau kita mengisi parameter ketiga ini, nanti isinya akan berubah. Agar pemahaman Anda lebih mendalam lagi, kita akan melanjutkan dengan sesi ngoding. Let's go! Di sesi ngoding kali ini, kita akan membuat function.dart. Seperti biasa, kita harus membuat main dulu, kemudian kita buat variabel. Ini merupakan function dengan tipe data. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah function tanpa tipe data. Ini merupakan contoh function menggunakan inline.
ada yang mau saya perbaiki di bagian ini. Oke, untuk memanggilnya kita bisa menggunakan print is siswa, soalnya ini pasti false. Kemudian is siswa name, soalnya terisi dengan 1, ini pasti Budi, maaf Chandra. Kemudian yang inline siswa true. Jalankan program dengan mengetik dart function titik dart. False, Budi true hasilnya. Demikianlah untuk contoh dari function.